selalu bergairah. Kenapa Mita dilanda kebimbangan saat ini? Itu karena Ronald menunjukkan foto Natasha yang ada di Bandung dengan Amr malam ini. Ronald menunjukkan pada Mita, karena Mita percaya Amr menganggap Mita sebagai wanita sempurna dan terus meminta Ronald untuk berpikir tentang kontrak yang sebentar lagi mereka jalani. Kamu lihat, Ronald dengan santai menunjukkan pada Mita saat mereka sudah ada di dalam kamar. Mita tidak mau di dalam kamar Ronald. Ada rasa trauma yang mendalam saat dia masuk yang tidak mau dia sampaikan pada Ronald alasan kenapa dia tidak mau tidur di dalam kamar itu. Mita menelan salivanya dan melihat sebentar lalu tetap berusaha tersenyum meski hatinya berbeda. Natasha sedang kumpul dengan keluarga Amr, mereka sepertinya begitu dekat. Ucap Ronald dengan santai. Tetap kita tersenyum padahal saat ini dia cemburu luar biasa dengan apa yang dia lihat. Apa kamu pikir lelaki itu semua setia? Tidak, Sarah Mita. Mereka hanya tidak mau jujur di depan wanita yang disukainya dan kamu sudah dibohonginya. Kamu lihat media sosialnya, tidak mungkin ada foto sedekat ini, benar kan? Tanya Ronald dengan sinis. Ronald, Amr tidak pernah ada salah denganmu, kenapa kamu selalu mencari tahu tentang dia? Aku tidak masalah dia dekat dengan Natasha. Aku juga tidak bilang kalau kami punya hubungan. Kami bebas. Jawab Mita berusaha menenangkan hatinya kalau semua baik-baik saja. Inilah yang Mita tidak siap, ketika Amr menunjukkan perasaannya pada wanita lain sedang perasaan kita masih begitu sangat jelas. Aku tidak mencari tahu, Mita. Aku dan Natasha berteman. Aku hanya memberitahumu yang terjadi, agar kamu tidak mudah dibodohi olehnya. Ucap Ronald. Mita sungguh bimbang. Padahal dia masih berpikir untuk menikah dengan Ronald tetapi melihat kedekatan itu, sungguh tidak ada artinya hubungan mereka. Apa bedanya Mita yang menjalani hubungan kontrak dengan Ronald dengan menjalin hubungan dengan Amr secara rahasia? Tidak ada bedanya, tidak ada yang menguntungkan bagi Mita. Hanya saja, Ronald memberikan status padanya, setidaknya kalau orang bertanya kenapa dia tidak suci lagi, dia seorang janda. Wajar saja. Aku mau tidur. Kamarmu terlalu dingin, aku bisa masuk angin nanti. Ucap Mita keluar dari kamar Ronald dengan cepat tanpa bisa Ronald cegah. Sial. Padahal Ronald ingin bermesraan dengan Mita meskipun mereka tidak bisa melakukannya. Setidaknya memeluk dan mencium Mita dalam dekapannya sudah membuat Ronald senang. Namanya juga laki-laki, sedikit sentuhan saja sudah menjadi pembangkit gairahnya. Di dalam kamar, Mita mengunci kamarnya. Takutnya Ronald masuk. Semalam dia lupa mengunci kamarnya dan itu sungguh bahaya sekali. Kamu di mana? Tanya Mita mengirim pesan pada Amr. Mita cemburu, dia ingin kejelasan dari Amr. Aku di rumah, sayang. Baru saja sampai dari Jakarta. Jawab Amr dengan cepat. Amr berbohong, dia tidak jujur kalau tadi malam sekeluarga dengan Natasha. Mita kesal sekali mendengarnya. Awas saja kalau kamu menghubungiku, aku tidak akan mengangkatnya. Ucap Mita kesal. Tidak lama Amr menghubunginya dan Mita benar-benar mengacuhkannya. Berapa kali Amr telepon, Mita tidak mengangkatnya, dia bahkan tidak peduli Amr marah atau tidak. Terserah. Tapi Mita terus melirik telepon itu, tidak puas kalau tidak mendapatkan penjelasan dari Amr. Halo? Jawab Mita kesal. Lama sekali, sayang. Dari mana? Tanya Amr dengan santainya. Harusnya aku yang tanya, kamu dari mana? Tanya Mita tidak sabaran. Bandara, terus langsung pulang. Bohong, kamu makan dengan Natasha. Kenapa sih harus bohong? Kamu bisa jujur kamu pergi kemana? Untuk apa berbohong? Ucap Mita dengan lembut dan merajuk saat Amr menjawab seperti itu. Oh itu, aku pulang dari bandara, makan malam di restoran. Ternyata ada Natasha dan keluarganya di restoran yang sama. Dia menyapaku dan minta foto bersama seakan aku dan Natasha sangat dekat. Dia membuat keluargaku bertanya-tanya tentang hubungan kami. Ucap Amr jujur. Bohong Amr, kenapa kamu harus bohong? Aku tidak suka. Masih dengan suaranya yang lembut dan manja. Aku tidak bohong, sayang. Itu yang terjadi, itu sebenarnya. Kenapa kamu marah? Kamu cemburu padaku? Tanya Amr dengan senyumnya. Tidak, sudahlah. Aku ingin istirahat. Ucap Mita dan Mita memutuskan teleponnya.
Ronald mendengarkan dari balik pintu. Kamar Mita tidak besar, jadi pasti terdengar apa yang Mita katakan pada Amar. Sudah Ronald duga, Mita masih berhubungan dengan Amar dan dia tidak jujur. Mita pun mandi dan menyegarkan tubuhnya. Lama dia mandi, setelah keluar ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Siapa? Tanya Mita, karena tidak ada suara dan tidak ada lubang pada pintu. Mita tidak bisa mengintip siapa yang ada di depan kamar. Ronald juga diam saja. Dia juga baru selesai mandi dan membosankan tidur sendiri. Ronald. Akhirnya Ronald bersuara dan masuk ke dalam kamar kecil itu setelah Mita membukakan pintu kamarnya. Hani, kamar di rumah ini ada 3, yang kamu gunakan ini kamar pembantu. Untuk apa kamu melakukannya? Kamu ingin terlihat aku menyiksamu? Tanya Ronald dengan sinis. Padahal Ronald tidak pernah memuat Mita sudah hidupnya. Mita bahkan seperti ratu saja, tidak seperti pembantu bagi Ronald yang jelas. Aku suka, kamar ini nyaman dan tidak. Itu alasan yang tidak masuk akal sekali kalau kamu katakan kamarku dingin. Kamu sudah terbiasa dengan pendingin ruangan. Hani. Ternyata Ronald datang hanya untuk mengajaknya bertengkar. Mita kira apa? Malam-malam datang ke kamar orang. Kamu sudah mandi? Kenapa wangi sekali? Tanya Mita langsung memeluk Ronald dan mencium dada Ronald yang terbuka. Ronald tidak rapi sekali menggunakan piyama, sengaja menunjukkan dadanya yang kekar. Baru saja selesai mandi dan rumah ini sepi sekali, ayo kembali ke kamar. Ucap Ronald menarik tangan Mita menuju kamarnya. Tidak mau, ada foto Nessa, aku tidak suka. Terang-terangan Mita katakan kalau dia tidak ingin melihat foto wanita itu. Dia benci? Ya dia benci, meski Nessa tidak membencinya, Mita benci saja. Benci ingat saat itu Ronald dan Nessa bercinta di kamar itu dan dia juga menjadi penggoda. Rasanya kalau ingat itu Mita ingin menyelam ke dasar laut. Aku belum bisa mengganti fotonya, Mita. Kamu tahu kalau aku sangat mencintainya? Dia baru saja meninggalkanku dan aku masih ingin mengenang dia dalam hatiku. Ucap Ronald jujur. Untuk apa kamu peduli pada foto wanita yang sudah meninggal? Lanjut Ronald bertanya. Kalau begitu aku tidak mau, aku akan tidur di kamar sebelahnya. Ucap Mita menepiskan tangan Ronald. Haruskah kita berdebat masalah foto? Tanya Ronald kesal saat Mita masuk ke kamar sebelahnya. Wanita ini begitu keras kepala. Ronald yang harus mengalah menghadapi moodnya. Padahal ini rumahnya dan bodohnya, Ronald sukarela mengalah daripada dia melepas foto Nessa. Nah, begitu dong. Kenapa selalu marah? Masalah sepele seperti ini, tidak perlu membuatmu sampai berteriak denganku. Ini rumah, Ronald. Bukan hutan. Ucap Mita dengan lembut sambil melingkarkan tangannya di leher Ronald. Dengan gilanya Mita mencium bibir Ronald meski Ronald tidak membalasnya. Mita terus memburu bibir calon suaminya ini. Kesalnya gairah Ronald. Kamu membangkitkannya tetapi tidak bertanggung jawab setelah itu. Ucap Ronald kesal dan memperdalam kecupan yang dilayangkan Mita padanya. Mita menyukai perannya sebagai wanita penggoda. Lelaki yang dia goda tidak buruk, makanya dia akan sangat profesional menjalaninya. Bagus tidak kalungnya? Tanya Mita menunjukkan kalung yang dia pakai, kalung yang tadi dibeli bersama dengan Ronald. Mita meminta itu pada Ronald karena dia suka sekali bentuknya dan harganya yang cukup mahal. Bagus. Jawab Ronald fokus pada gaun tidur Mita yang selalu seksi di matanya. Tubuh Mita begitu indah. Ronald gila kalau lama-lama memandanginya. Hanya saja wanita yang seksi dan suka penggoda belum tentu menjadi peminat lelaki untuk dijadikan istri selamanya. Apalagi kelakuan Mita yang masih suka bermanja dengan Amar. Coba cium. Selalu Mita membuat Ronald bergaya.